Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tetap semangat ya. Tetap menerapkan pola hidup sehat dan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, hari ini teman-teman akan belajar tentang tema 6D, subtema 3, PB2, yaitu halaman 86 sampai 90. Yuk kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap bukunya? Buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Oke, sudah siap? Are you ready? Yes, I am ready. Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang globalisasi dan cinta tanah air. Ada dua mata pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah PPKN, yaitu menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Dan pelajaran yang kedua adalah tentang SBDP, yaitu menjelaskan ciri-ciri brosur yang baik. Yuk kita lanjut ya. Oke, yang pertama yaitu PPKN menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Yuk teman-teman buka ya, halaman 86. Sudah dibuka? Ya, oke. Nah, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menganjurkan masyarakat untuk membeli produk-produk buatan dalam negeri. Hal ini bertujuan agar masyarakat menghargai, mencintai, dan menggunakan produk atau jasa buatan Indonesia sebagai bentuk solidaritas sesama anak bangsa. Nah, mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu sikap positif dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, apalagi ya sikap positif yang kita perlukan dalam menghadapi keragaman ekonomi? Nah, teman-teman, yuk baca teks tentang tumbuhkan gerakan menggunakan barang dalam negeri pada halaman 86 ya. Lanjut. Nah, ternyata dalam teks tumbuhkan gerakan menggunakan barang dalam negeri. Di situ disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan tentang program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, yaitu singkat dengan P3DN. Kenapa? Karena dengan membeli barang-barang produksi dalam negeri berarti yang kemarin yang kita sudah bahas salah satunya adalah mensejahterakan perekonomian bangsa Indonesia. Dan ingat ya, menggunakan barang-barang buatan dalam negeri itu sebagai rasa bangga kita, salah satu perwujudan cinta tanah air. Yang kedua, yang perlu kita ingat dan kita yakini bersama bahwa kualitas barang buatan dalam negeri sama bagus dengan barang asing. Jadi jangan malu ya menggunakan produk-produk dalam negeri buatan anak bangsa. Apalagi produk-produk itu mengangkat tentang kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Yuk lanjut ya. Jadi aku cinta produk Indonesia. Nah, itu dia tentang bagaimana sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Yuk kita lanjut dengan SBDP, yaitu ciri-ciri brosur yang baik, yaitu di halaman 88. Teman-teman, kemarin juga sudah buat brosur ya. Miss udah lihat loh, brosurnya keren-keren. Tapi ingat ya, brosur itu adalah salah satu media kita untuk mempromosikan suatu barang. Jadi, ingat kembali, gambar dan tulisan harus menarik ya. Yuk kita lanjut. Nah, kesadaran akan pentingnya mencintai produk dalam negeri dapat dilakukan menggunakan brosur loh. Nah, supaya brosurnya itu menarik dan para pembeli atau pembaca ingin mengetahui isi dalam brosur itu, yuk kita lihat ya, apa sih kriteria brosur yang baik itu? Yang pertama adalah memuat informasi yang jelas dan terperinci supaya apa yang kita ingin sampaikan sudah ada di dalam brosur tersebut. Yang kedua, memuat ilustrasi menarik yang sesuai dengan isi brosur. Buatlah gambar atau tulisan yang memang menarik untuk pembaca agar terus membaca tulisan tersebut.
ya. Nah, itu yang ketiga nih, menarik minat masyarakat untuk membaca informasi di dalam brosur lebih lanjut lagi. Dari tampilan depannya, ilustrasinya udah menarik, wah jadi penasaran. Apa sih maksud dari brosur tersebut? Itu yang harus kita perhatikan ya, teman-teman. Lanjut ya. Kriteria ciri-ciri brosur yang baik yang keempat adalah menggunakan bahasa yang baik, menarik, dan ukuran huruf yang tepat agar mudah dibaca namun dapat memuat semua informasi penting. Itu harus diperhatikan ya teman-teman. Jangan sampai tulisannya terlalu besar atau terlalu kecil. Oke? Nah, sekarang juga yang keempat nih, tata letak gambarnya. Jadi tata letak gambar ilustrasi yang seimbang dan tidak menghabiskan tempat untuk menuliskan informasi di dalam brosur. Jadi gambarnya tidak terlalu besar sehingga tulisannya kecil-kecil atau sebaliknya, ya. Maksudnya apa? Tulisannya besar-besar, gambarnya kecil-kecil. Berarti harus seimbang ya. Harus benar-benar memperhatikan komposisinya. Yang keenam adalah ukuran tidak terlalu kecil. Jadi brosur itu kalau terlalu kecil juga membacanya, apalagi untuk orang tua yang ingin mendapatkan informasi, tidak kelihatan gambar maupun hurufnya. Jadi umumnya brosur berukuran kertas A5. Ukurannya berapa sih? Yaitu 14,8 cm kali 21,0 cm. Itu idealnya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya bagaimana contoh dari satu brosur yaitu tentang paket literasi anak sehat. Yang pertama, nah ini brosur memuat gambar dan tata letak yang menarik nih gambarnya, tata letak yang menarik. Terus brosur untuk mempromosikan buku paket literasi anak Indonesia. Ini juga ya harus judulnya harus lebih jelas. Yang ketiga adalah brosur menyatakan harga produk yang dipromosikan nih, harus harganya. Jadi orang tahu bahwa bila ingin membeli produk ini harganya berapa sih, gitu ya. Yang keempat nih, brosur menjelaskan keunggulan produknya. Dijelaskan nih ya bagaimana keunggulan produk itu sehingga menjadi daya tarik untuk membeli barang yang kita tawarkan. Nah, jangan lupa nih ya, brosur juga menyertakan kontak produsen yang mempromosikan barang. Jadi kalau misal memang berminat, bisa langsung menghubungi yang ada alamatnya tuh di dalam brosur tersebut ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah penjelasan hari ini tentang PPKN dan SBDP sudah jelaskan teman-teman. Ya, jadi kita harus bangga ya memakai produk-produk dalam negeri dan juga ingat dan yakini bahwa barang buatan dalam negeri sama bagusnya dengan barang buatan luar negeri. Yang kedua juga teman-teman harus ingat ya bagaimana sebuah ciri-ciri brosur atau kriteria brosur yang baik harus kita perhatikan agar apa yang kita sampaikan sampai kepada pembaca dan pembaca tersebut berminat untuk membeli barang atau jasa yang kita tawarkan dalam brosur tersebut. Oke teman-teman, barakallahu fikum ya. Yuk kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih dan semangat selalu.